Iya. Bonjour à tous. Bonjour camarade, je m'appelle Doko. Et moi, je m'appelle Halem. Hari ini gua dan Doko akan membahas artikel partitif. Artikel partitif itu apa sih, Dok? Oke Lem, artikel partitif itu secara umum adalah kata sandang yang digunakan untuk menyatakan kuantitas suatu hal atau benda yang tidak disebutkan secara pasti kuantitasnya. Atau dalam kata lain itu tidak terhitung. Nah, dalam bahasa Prancis sendiri, untuk menyatakan kuantitas kita bisa juga menggunakan partikel partitif juga. Artikel partitif dalam bahasa Prancis itu terdiri dari atas preposisi de dan artikel pasti seperti le lale. Contohnya nih Lem, Jean prend son petit déjeuner. Il prend de la confiture. Yang artinya Jean sedang sarapan. Dia mengambil beberapa selai. Nah, artikel partitif di sini adalah de la yang mengindikasikan konfatur. Yang kalau diartikan ini de la ini sebagai beberapa selai. Oke. Nah, untuk penggunaan artikel partitif itu sendiri, artikel partitif itu digunakan saat seseorang ingin menunjukkan sesuatu jumlah yang tak pasti, misalnya benda yang tak terhitung. Dia menentukan suatu bagian dari sebuah keseluruhan. Contohnya kayak kalimat yang di atas tadi, il prend de la confiture. Nah, karena selai ini hanya benda-benda yang tak terhitung, makanya dia pakai de la. Yang kedua itu artikel partitif tidak digunakan ketika jenis atau gendernya telah menunjukkan dengan jelas. Untuk kasus seperti ini kita memakai artikel pasti. Sebagai contoh, il aime le café. Di sini kita nggak pakai artikel partitif karena di sini udah jelas dia menyukai kopi. Jadi kita memakai artikel pasti yaitu le. Nah, artikel partitif dalam Prancis itu terbagi jadi 4 jenis guys. Yang pertama ada de, l apostrof yang digunakan ketika artikel partitif diikuti oleh kata benda yang berawalan dengan huruf vokal atau huruf H. Yang kedua ada de yang digunakan bila artikel partitif bertemu dengan kata benda yang bersifat jamak atau lebih dari satu. Nah, yang ketiga itu ada ju. Ju itu artikel partitif yang diikuti oleh kata benda yang bergenre maskulang. Dan yang terakhir itu ada adalah merupakan artikel partitif yang diikuti oleh kata benda yang bergenre feminan. Lanjut, Dok. Kita kasih contohnya nih ya. Yang Oke. pertama adalah je mange de la confiture. Nah, karena confiture di sini adalah feminang, kata yang bersifat feminang, dan dia di situ adalah singular yang tunggal, maka kita menggunakan artikel partitif de la. Nah, yang kedua adalah j'ai acheté du pain. Karena pain ini adalah kata yang maskulang dan dia di situ tunggal, maka kita menggunakan du. Nah, yang ketiga ini ada kalimat je bois de l'eau yang artinya saya minum beberapa air. Kenapa di sini pakai the L apostrof? Karena O-nya ini yang artinya R itu didahului oleh huruf vokal yaitu E. Jadinya kita memakai the L apostrof. Dan yang keempat itu teman-teman ada je mange des pâtes yang artinya saya memakan beberapa pasta. Nah, kenapa di sini pakai D? Karena pasta itu merupakan kata benda yang sifatnya itu banyak teman-teman. Jadi kita harus menggunakan D, bukan dela ataupun dupa. Nah, untuk pembentukan negasinya, baik yang genre-nya feminan, maskulang, atau jamak, atau yang diikuti dengan huruf vokal, ketika dibentuk huruf
ketika dibentuk ke kalimat negatif, itu semuanya artikel partitifnya berubah menjadi de. Ini bisa dilihat dari contohnya, est-ce qu'il y a encore du pain? Apakah masih ada roti lagi? Non, il n'y a plus de pain. Tidak, tidak ada roti lagi. Di sini di kalimat pertanyaannya yang tadinya du pain, ketika jawabannya negatif, maka jadi de pain, bukan du pain lagi. Gitu teman-teman. Nah, untuk contoh kedua itu adalah est-ce qu'il y a encore de la confiture? Apakah masih ada selai lagi? Non, il n'y a pas, il n'y a plus de confiture. Tidak ada selai lagi. Yang ketiga adalah est-ce qu'il y a encore de l'eau? Apakah masih ada air? Non, tidak. Il y en a plus de l'eau. De yang artinya Maaf, tidak kepencet. ada tidak ada air lagi. Dah, silakan Lem. Oke. Nah, selain itu, artikel partitif itu bisa digunakan untuk menyebutkan kuantitas teman-teman. Kayak misalnya 1 kilo tomat. Kan sifatnya banyak tuh ya. Kita bisa pakai un kilo de tomat. Di sini nggak perlu pakai de la, de, du, atau de, karena di depannya ada un kilo, maka cukup de saja. Kayak yang lainnya, di sini pakai de doang, kayak beaucoup de fruits, banyak buah-buahan, assez de limonade, secukupnya limon, un peu de fromage, sedikit keju, une bouteille de mineral, 1 botol air mineral. Sebagai contoh ini ada kalimat j'achète un kilo de tomat, yang artinya saya membeli 1 kilo tomat. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, kalimat partitif itu juga kadang digunakan untuk ekspresi tertentu. Contohnya tuh ada faire du sport, berarti olahraga. Jouer du piano, bermain piano. Dan yang terakhir ada avoir de la chance, beruntung. Contohnya ya, itu adalah je fais du sport, yang artinya saya berolahraga. Nah, gitu teman-teman pembahasan kita hari ini. Cukup mudah bukan untuk belajar artikel partitif? Ternyata mudah ya Lem, kalau misalnya kita emang pengen belajar. Iya, ternyata nggak sesulit itu ya, Dok. Bener banget, Lem. Nah, itu Oke, aja kalau teman-teman gitu, yang kayaknya baru segitu aja ya Lem, yang baru kita bisa sharing dan bagi ilmu ke teman-teman dan kamerat yang ada di luar sana. Iya, semoga bermanfaat, teman-teman bisa berlatih lagi dan semoga bahasa Perancisnya bisa makin lancar. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.